Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita belajar lagi firman Tuhan. Ayat ini juga favorit didengung-dengungkan oleh para banyak hamba Tuhan, tapi dengan makna yang kurang secara menyeluruh tepat. Dan saya menjumpai ada banyak anak-anak Tuhan yang juga terbelenggu cara berpikirnya menjadi sesuatu yang fatal, saudara. Nah, saya mengajak saudara hari ini untuk belajar dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat yang ke-1. Dibacakan begini, saudara. Nyanyian Syiarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Nah, saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini diucapkan oleh seorang yang bernama Salomo. Salomo adalah seorang yang sangat kaya, seorang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan Salomo memberikan satu kesimpulan dalam hidupnya, bahwa sia-sialah usaha orang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha orang untuk menjaganya. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk berpikir secara tepat, membaca Alkitab bukan cuma diambil satu ayat. Tapi bacalah Alkitab secara menyeluruh. Saudara akan mengerti. Salomo mengatakan ini bukan berarti bahwa setiap kita, apa yang saudara dan saya usahakan itu tidak penting sama sekali. Ketika Salomo sudah melakukan semua tugas-tugas dan pengerjaannya, semua yang sudah dengan dia bersusah payah, dengan dia melakukan segala sesuatunya. Saudara, kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, saudara akan temukan di sana bisnis yang Salomo kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan besar yang Salomo lakukan. Dikatakan bahwa Salomo memiliki perkebunan. Dia menanami kebun-kebun anggur. Dia membangun rumah-rumah. Dia memiliki bisnis property developer. Dia memiliki peternakan, kuda-kuda perang dan segala macam dan segala sesuatunya. Dia membangun kerajaannya sedemikian rupa dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga kepada setiap negara-negara, pada setiap wilayah-wilayah kekuasaannya, dia mengangkat kepala-kepala, dia mengangkat pemimpin-pemimpin yang setiap bulan selalu memberikan upeti kepada Salomo. Sehingga emas di Yerusalem menjadi begitu banyak sampai seperti batu banyaknya. Salomo mengatur sedemikian rupa, mengelola sedemikian rupa apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi bagiannya. Dan ketika dia sudah melakukan semuanya itu, dia menyadari bahwa apapun yang aku lakukan, tetapi aku tidak menaruh kepercayaanku pada apa yang aku lakukan, pada apa yang dikerjakan oleh tanganku. Aku menaruh kepercayaanku hanya kepada Tuhan yang memberikan hikmat bagiku. Sehingga Salomo menulis dalam kitab Mazmur pasal 127, dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, apakah ayat ini berarti bahwa saudara tidak perlu membangun rumah? Saudara tidak perlu mengerjakannya menjadi bagian kita, kemudian Tuhan yang akan membangunkan rumah bagi saudara? Apakah ayat ini juga berkata, firman Tuhan berkata bahwa yang Salomo tulis, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apakah artinya pada zaman Salomo tidak ada pengawal yang berjaga mengawal kota? Tentu saja tidak. Ada orang yang tetap menjaga kota, ada orang yang tetap prajurit-prajurit tetap mengawal kota. Saya yakin itu, saudara. Ada orang yang tetap membangun rumah. Tetapi Salomo mengatakan, sekalipun secara fisik engkau sudah melakukan semua itu, tetap taruhlah kepercayaanmu pada Tuhan semesta alam. Tetap taruhlah kepercayaanmu bukan pada apa yang dilakukan oleh tanganmu, tetapi taruhlah kepercayaanmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti saudara dan saya berpikir bahwa kita tidak perlu melakukannya, kita bermalas-malasan. Pada ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah berarti ayat ini sudah artikan, tidak perlu bekerja, tidur saja, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada saat dia tidur? Tahukah saudara
bahwa ayat ini seringkali dimaknainya secara berbeda oleh begitu banyak orang. Seolah-olah tidak membutuhkan apa-apa untuk kita mengerjakannya. Saya ulangi sekali lagi saudara. Without God, man can do nothing. Tanpa Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kebenaran yang kedua, without man, tanpa manusia, God will do nothing. Tanpa manusia, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Dibutuhkan kerjasama antara manusia dengan Tuhan dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Dibutuhkan kerjasama antara saudara dan saya dengan Tuhan dalam rangka untuk pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu saudara, hari ini kita belajar seperti yang kemarin kita pelajari, bahwa tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak memiliki peran apa-apa dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya. Salomo berkata bahwa sia-sialah usaha orang untuk membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Apakah Salomo tidak membangun rumah? Justru Salomo membangun begitu banyak rumah dan begitu banyak developer saudara. Apakah Salomo tidak mengawal kota? Justru dia adalah seorang yang mengangkat banyak kepala-kepala daerah, mengangkat prajurit-prajurit. Bahkan prajurit-prajurit Salomo pada masa itu adalah prajurit yang jumlahnya paling banyak dari semua raja-raja di Israel saat itu. Saudara-saudara, lakukan sesuatu yang mampu dijumpai oleh tanganmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap yang kau mampu. Tapi jangan taruh kepercayaanmu pada hasil kerja tanganmu. Tapi taruhlah kepercayaanmu, hatimu hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Sebab dialah gunung batu, kekuatan dan keselamatan kita. Dengan cara berpikir demikian, saudara akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang ajaib. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.